Terus buat apa hidup kalau akhirnya mati? Supaya hidup yang kita jalani itu berakhir dengan baik. Cara kita untuk lepas dari rasa gak nyaman karena kita kan ragu. Hai, aku Kaiser, siswa SMKN 1 Semarang, jurusan Broadcasting dan Perfilman. Di video ini aku bakal ceritain diri aku sendiri. Ya, dalam kata lain sih bermonolog. Aku termasuk orang yang enggak punya cukup platform untuk bercerita. So, ini merupakan kesempatan aku buat cerita. Oke. Meskipun ya hidup 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 penuh dengan keraguan, penuh dengan kebingungan. Kita nggak tahu kapan kita mati, kita nggak tahu besok kita makan apa, kita nggak tahu besok ada kejadian apa, penuh dengan kebingungan. Tapi aku pernah dengar dari salah satu dosen filsafat yang ada di salah satu univ di Semarang. Beliau berkata, oh iya, memang hidup ini penuh keraguan. Ya memang, siapa yang bilang hidup ini nggak penuh keraguan? Ya memang. Tapi dengerin, ada satu hal yang pasti di dalam keraguan ini, bahwa mati akan datang suatu hari nanti. Wow, that's amazing. Lalu aku menyimpulkan, terus buat apa hidup kalau akhirnya mati? So, dosen filsafat itu bilang, ya, we don't know. Kita nggak tahu alasan kita hidup. Apakah karena Tuhan emang ada suatu rencana, terus berahasiakannya dari seluruh hamba-hambanya, kita nggak tahu. Tapi tetap tugas kita itu menjalani hidup yang telah diberikan oleh Tuhan, supaya hidup yang kita jalani itu berakhir dengan baik. Kita mati dengan keadaan husnul khotimah, kita mati dalam keadaan yang damai, penuh dengan kebaikan, meskipun kita hidup di dalam dunia yang penuh keraguan. So, karena hidup ini penuh dengan keraguan, salah satu hal untuk kita melepaskan rasa ragu itu, cara kita untuk lepas dari rasa gak nyaman karena kita kan ragu, besok kita makan apa. Salah satu cara itu ya bercerita. Itu dia. Banyak sekali cara untuk kita bercerita. Salah satunya teman, friend, Itulah alasan kenapa Tuhan menciptakan manusia beragam, berumat-umat, berkaum-kaum, saling memiliki perbedaan. Karena apa? Karena kita tuh supaya bisa saling bercerita, saling berbagi pengalaman, sharing ilmu, sharing experience juga. Jadi ya, Tuhan menciptakan alam semesta ini full of reasonable banget, penuh dengan alasan, nggak asal enggak. Jadi buat kamu yang masih ragu nih, ya semua orang masih ragu sih. Buat kamu yang masih gak nyaman sama keraguan ini, aku kasih satu kalimat nih. Memang hidup ini penuh keraguan. Kita Memang hidup ini penuh keraguan, tapi usahalah untuk mencari kebahagiaan. That's it. And how? Kita manusia diberikan akal, diberikan cara berpikir, diberikan kemampuan untuk beraktivitas, Lalu untuk orang-orang normal seperti saya ini, seperti aku ini, salah satunya dari kebahagiaan dengan apa? Dengan mencari
Apa sih yang aku butuhin? Apa sih yang bikin aku tenang? Yap, itu dia. Salah satu caranya adalah dengan stoicism. Itu mungkin lain hal lagi, akan panjang banget. Kembali lagi ke yang namanya teman atau tempat bercerita tadi ya. Salah satunya tadi teman. I know that beberapa orang itu susah banget mencari teman. I know that nggak percaya sama orang lain untuk menyimpan rahasia mereka. I know that. Dan now kita punya banyak sekali teknologi untuk mencurahkan pikiran kita, untuk mencurahkan apa aja sih keluh kesah kita di kehidupan kita sehari-hari. Ya dengan cara ini ini salah satunya, oke? Aku bisa bercerita dengan leluasa, santai, pelong. Dan kalian bisa dengerin ini tanpa aku perlu memikirkan dengan sangat memikirkan apa yang kalian pikirkan, Karena apa? Karena aku tuh memegang yang namanya itu stoicism. Oke, tadi udah aku bahas tentang stoicism. Udah aku singgung mengenai stoicism. Sekarang mulai kita bahas sedikit. Stoicism itu suatu cara berpikir atau ideologi atau prinsip. Cara berpikir bahwa kita hidup di dunia ini, kita cuma salah. Mereka membaginya dengan dua hal, dikotomi. Oke, salah. Aku jelasin dari awal. Kita hidup di dunia ini, kita hanya punya dua kendali. Salah. Hidup itu punya dua kendali. Itu yang benar. Yang pertama, kendali dalam diri kita sendiri. Yang kedua, kendali yang emang gak bisa kita kendaliin, like kendali orang lain kepada kita. Salah satu contohnya itu ya pemikiran mereka ke saya, ke aku, seperti yang aku tadi sebutin bahwa aku tuh udah stoicism, aku gak terlalu mikirin pendapat orang lain. Aku hanya berpegang teguh pada moral, pada norma, dan pada hukum. Yap, that's all. Kalau orang mencat aku, kamu kurus, I don't care. And yang pertama, kendali yang bisa kita benar-benar kendaliin itu ya tadi, cara berpikir kita, cara kita menangkap, cara kita menafsirkan apa yang orang lain katakan kepada kita. Itu merupakan salah satu contoh dari hal yang bisa kita kendaliin dengan kontrol penuh. Yep, that's it. Kalau digabungin nih, yang pertama itu ocehan orang lain. Ocehan orang lain kan di luar kendali kita. Apa kita bisa mengontrol orang lain? Kayak janganlah, kamu jangan ngatain aku, kamu tuh nggak boleh bilang orang itu kurus. Ya emang kamu tuh, ya emang nanti, ya emang kamu bakal, ya kamu emang marah. Itu kamu nggak bisa mengontrol apa yang mereka pikirin. Kamu bisa membuka mereka, kamu bisa dengan beberapa ancaman atau fear, tapi kamu tuh nggak bisa menghentikan cara dia berpikir. Jadi bisa. Dan itu bisa meledak suatu saat nanti. Dia bisa tiba-tiba marah sama kamu, terus ngatain kamu, kamu tuh pengekang. Biarin aku mengatakan apa yang katakan lah. Kalau sebenarnya kayak gitu gimana? Kalau kayak gitu, tinggal cara kita untuk menangkap aja, cara kita untuk menafsirkan atau ya mengartikan apa yang orang lain katakan dengan arah yang lebih positif. Meskipun memang mereka mengatakan hal yang buruk, tapi kalau kamu bisa nyari positifnya, akan ketemu kok. Misalnya nih, Sir, kamu tuh kurus banget ya. Aku sebagai orang yang menerima statement itu, aku bisa punya berbagai macam penafsiran atau interpretasi, tapi yang akan aku ambil dan akan aku proses di dalam otak aku itu, dia bilang gitu karena dia peduli sama gue, karena dia tuh ngeliat gue kurus, karena ya mungkin aja dia mau ngingetin supaya gue tuh banyak-banyak makan. Saja kan, ya itulah pentingnya stoicism di kehidupan kita sehari-hari, karena hidup itu penuh kebingungan.
Kalau kamu mikir orang lain, ya gimana deh, kamu bakal banyak pikiran. Kamu mikirin kehidupanmu sendiri, terus kamu mikirin omongan orang lain, ya tambah pikiranmu itu tambah terbebani juga. Kamu bingung nih makan makan apa besok, kamu juga mikirin nih, kamu dikata orang lain miskin. Hah, bro, come on, focus on yourself. Fokus apa yang bikin kamu, prioritasin lah yang bikin kamu bingung banget dan hal yang bakal bikin kamu survive. Emang dengan kamu nurutin apa yang orang lain pikirkan bikin kamu survive? Ya enggak. That's it, right? Itu sedikit cerita dari aku dan sedikit ilmu, meskipun tidak terlalu berilmu, but that's okay. And see you next time. Mungkin aja aku bakal berdialog atau nanti bakal ada podcast berikutnya atau monolog berikutnya, I don't know. So tunggu aja. Alright, see ya.